Seperti biasa, di episode kali ini aku mau bacain kisah dari salah satu follower PTN buat kamu. Semoga kisah yang aku bacain ini bisa menginspirasi kamu ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Yeyen Marsitni dari SMK Negeri 1 Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau. Saya mau bercerita tentang perjuangan dan pengalaman saya terkait SBMPTN 2020. Semoga termotivasi ya. Waktu itu saya nggak minat banget ikutan seleksi SBM ini kak, karena saya gagal di SNMPTN. Padahal saya berada di posisi pertama saat pemeringkatan di sekolah. Saya down banget pas portalnya dibuka, malah dapet portal merah. Ya Allah, sumpah ini nyesek banget. Seharian saya renungin, saya sempat mikir, udahlah, mungkin jalan hidup saya bukan di bangku perkuliahan. Mungkin kerja itu adalah jalan yang lebih baik. Dan fix 2 atau 3 hari ke depannya saya udah gak mau berurusan sama yang namanya kuliah. Terus beberapa hari kemudian saya lihat satu postingan di Facebook tentang banyak banget teman seangkatan aku yang pada sedih juga karena gak lolos SNMPTN. Dan anehnya mereka malah bilang masih ada jalan lain, masih ada waktu dan perjuangan buat kuliah tahun ini. Mulai dari mereka yang gak punya biaya sampai harus jual ini itu buat kuliah. Nah, terus aku mikir, kok bisa ya aku begini? Masalah biaya bisa dibilang aku masih bisa sanggup ya, walaupun semuanya serba pas-pasan. Tapi kenapa pas aku malah begitu, aku kayak gak mau lanjutin perjuangan aku yang jelas-jelas pas kecil pengen banget punya cita-cita buka kursus bahasa Inggris sendiri. Terus aku coba sharing ke teman dekat aku minta dia kasih motivasi buat aku. Sampai dia bilang gini, kalau kamu mau pasti akan ada jalannya. Gagal di awal mencoba itu biasa. Semua gak ada yang instan. Semua butuh alur dan proses. Kalau kamu mau buat mimpimu bukan sebuah angan, ayo perjuangin. Buktiin kalau kamu bisa seperti orang lain. Katanya jangan lemah juga. Bukan kamu aja yang menunggu kesuksesanmu, tapi juga orang tuamu. Hampir seperti itu dia berkata. Ketika saya dengar kata orang tua, ya ampun, saya sedih, nangis juga. Saya merasa saya tidak berguna kalau pada saat ini saya gugur lalu menyerah. Saya harus bangkit. Batin saya juga harus bangkit. Waktu itu sekitar H-69 menuju UTBK, saya mulai persiapkan semuanya. Saya mulai belajar yang saya pikir cukup keras. Saya ikutan TO online maupun ngerjain soal yang padahal soal itu saya buat sendiri. Saya gabung ke grup belajar WhatsApp dan Telegram. Bahkan saya sempat sakit karena seringnya saya belajar di waktu dini hari, karena menurut saya bisa mikir pada waktu-waktu tersebut. Makanya saya pilih dini hari untuk belajar. Saya usaha supaya saya bisa mengerjakan soal-soal yang sulit bagi saya. Saya tanya ke abang-abang dan kakak-kakak senior yang udah masuk ke perguruan tinggi, bagaimana kemungkinan saya bisa masuk ke PTN dengan jurusan yang saya inginkan. Bagaimana peluang lolos di PTN tersebut, dan bagaimana supaya semangat saya makin terpompa buat wujudin apa yang saya inginkan. Karena saat itu saya sudah mulai jenuh belajar. Saya hanya rebahan dan bahkan itu sudah hampir masuk Amin 30 UTBK. Dan saat itu saya lihat berita di TV perihal jumlah pengangguran yang makin bertambah banyak. Saya kemudian berpikir,
Apa saya yakin mau santai-santai seperti ini? Apa saya mau bernasib sama seperti mereka? Apa saya mau cita-cita saya hanya jadi kiasan belaka? Dan bagaimana nanti kalau saya tidak bisa menjawab soal-soal pada hari H UTBK? Dan saya nggak mau bakalan gagal lagi. Saya pikirin itu semua sampai saya kembali bangkit dan melakukan persiapan buat UTBK. Saya kembali belajar, terus ikutan TO. Bahkan saya nggak pernah ketinggalan ikutan TO akbar yang diselenggarain. Walaupun saya sering ikutan TO, tapi hasil TO saya masih jauh dari apa yang saya harapkan. Nilai kuantitatif saya yang anjlok banget dan penalaran saya yang masih sangat kurang. Di situ saya terus usaha, saya yakin saya pasti bisa. Akhirnya saya ikutan TO di ada media dan hasil TPS kuantitatif saya cukup baik. Walaupun belum sesempurna orang-orang kebanyakan. Dan saya semakin yakin saya pasti bisa mengerjakan soal-soal UTBK nantinya dan lolos di PTN yang saya impikan. Dan pada saat itu panitia LTMPT bilang kalau soalnya nggak sebanyak TO pada umumnya. Nah, ini bikin saya semakin senang. Ya Allah, saya pasti bisa mikirin itu. Saya pasti bisa, dan saya yakinin diri saya seperti itu. Nah, jadi saya tuh dapat jadwal UTBK tanggal 5 Juli, tapi waktu itu kan karena pandemi. Jadi kuota per sesi dikurangi. Jadinya saya dapat di tanggal 9 Juli yang lalu. Saya udah siapin semua perlengkapan ujian saya yang saya butuhkan jauh sebelum saya akan ujian. Oh iya, saya asal Riau. Saya ujian di SMK Farmasi Nikasari di Pekanbaru. SMK Mitra Pusat TBK Undri, nama tempat ujiannya. Nah, jadi saya tuh berangkat ke lokasi ujian pas hari H, karena tempat saya ujiannya nggak begitu jauh dari tempat tinggal saya. Mungkin sekitaran 2 jam kurang. Saya berangkat naik motor sama teman-teman saya. Jadwal ujian saya itu pukul 14.15. Nah, jadi kami berangkat dari rumah sekitar pukul 10 pagi. Perjuangan saya ke lokasi ujian sangat ambiar. Hari itu kami menggunakan akses jalan yang lebih cepat, yaitu lewat PT Perkebunan Sawit yang jalannya bukan aspal melainkan tanah liat. Sangat disayangkan jalan itu becek banget, dan kami juga nggak memperkirakan kalau jalan itu becek sebelumnya. Jalanan becek banget, apalagi itu kan tanah liat, ya ampun, licin banget. Semua penumpang sepeda motor harusnya turun dan berjalan kaki buat melewati jalan itu. Termasuk saya sendiri, karena kalau enggak kami bakalan terpeleset dan jatuh ke lumpur. Akhirnya saya jalan kaki, dan teman saya itu yang bawa motor. Yang lebih parahnya lagi, walaupun udah jalan kaki nih, jalannya tetap aja licin. Saya hampir terpeleset dan paniknya di situ. Nah, sepatu saya itu pada kotor semua jadinya, padahal sepatunya itu untuk tes. Saya jalan kaki kira-kira 1,5 km lah sampai akhirnya menuju jalan beraspal. Nah, setelah lewatin itu jalan semua belum berakhir. Kami itu naik motor Mio, jadi waktu itu bensinnya habis. Nah, kami isi bensin di Pertamini jalanan 2 liter. Nah, terus waktu kami jalan, taunya itu bensin keluar sendiri dari bawah. Malah bengkel nggak ada yang deket dari situ. Astagfirullah. Saya sempat nangis karena tujuan masih cukup jauh waktu itu. Kami telepon kakaknya teman saya di dekat lokasi, tapi mereka lama banget datangnya karena ya lumayan jauh juga sih. Kami bingung banget. Terus akhirnya kami nekat buat ngisi bensin lagi, walaupun ya netes-netes itu. Di jalanan bensinnya buat nyari bengkel, jadi kita paksain gitu motornya. Dan akhirnya ketemu bengkel, langsung diperbaiki apa yang rusak.
bersyukur banget ya. Dan setengah jam kemudian kami udah jalan lagi. Dan pukul 12.50 kami tiba di kos-kosan kakaknya temen aku. Di situ langsung sholat zuhur, nyetrika pakaian dan makan juga. Saya buru-buru banget sampai saya lupa sepatu saya kotor habis. Dan untungnya saya dipinjemin sepatu sama kakak teman saya. Malah harus ada 1 jam di lokasi sebelum ujian. Akhirnya saya berangkat ke lokasi ujian pukul 13.50. Dan waktu itu saya sampai telat. Saya dimarahin sama kakak pengawas sampai semua syarat-syarat ujian saya pada berjatuhan semua. Tapi saya bersyukur banget masih bisa diperkenankan mengikuti ujian. Akhirnya saya mengikuti ujian dan saya sangat bersyukur banget bisa menjawab soal-soal dengan sangat mudah sekali. Saya berpikir saat itu bahwa tidak ada yang bisa mengkhianati hasil kita. Terus saya berterima kasih kepada Allah. Saya juga berterima kasih kepada orang tua saya dan teman-teman yang selalu support tentunya. Saya doakan semoga kita semua selalu sehat dan sukses menggapai impian kita lah. Amin. Semangat semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan sepenggal perjuangan dan pengalaman saya. Jangan lupa doain saya buat sukses di kampus yang saya pilih. See you di next episode.